Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Alfrabi Warno dengan NIM 1103213012. Ingin mempresentasikan tugas UAS untuk mata kuliah Big Data. Ini adalah laporan saya. Yang pertama-tama yang akan saya jelaskan seperti biasa adalah poin pertama yaitu latar belakang. Big Data adalah kumpulan dari sekumpulan data yang volume, kecepatan, atau berbagai target yang sulit untuk disimpan, dikelola, diproses, dan dianalisis menggunakan database tradisional dan alat pemrosesan data. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi pertumbuhan eksponensial dalam data terstruktur dan tidak terstruktur yang dihasilkan oleh teknologi informasi industri, perawatan kesehatan, IoT atau Internet of Things, dan sistem lainnya. Yang ini ada 1.1 itu adalah konsep big data. Pada tahun 2005, O'Reilly media pertama kali memperkenalkan istilah big data. Ini menandai mulai banyaknya kajian serta pemanfaatan big data oleh lembaga swasta maupun pemerintahan. Meski demikian, sebenarnya jauh sebelum 2005 penggunaan data-data dalam teknologi big data sudah dilakukan. Itu seperti yang disebutkan oleh Aryasa pada tahun 2015. Lebih jauh, Cassandra, Park, dan Vijayalakshmi pada tahun 2014 menguraikan lebih komprehensif mengenai apa dan bagaimana Big Data. Menurutnya, teknologi Big Data mengacu pada 3V, volume, variety, dan velocity. Nah, adapun penjelasan dari 3V itu ada sebagai berikut. Yang pertama ada volume. Untuk Big Data, volumenya sangat besar hingga jutaan atau miliaran data. Untuk data konvensional, itu terbatas dan dapat dikelola dengan database tradisional. Selanjutnya ada velocity. Velocity untuk big data mengalir secara cepat dan real time. Sedangkan untuk data konvensional umumnya tidak dalam aliran cepat. Selanjutnya ada variety. Itu untuk big data itu beragam. Yang dimaksud beragam itu ada terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Sedangkan data konvensional biasanya terstruktur atau semi terstruktur saja. Jadi tidak ada eh, variety variety data konvensional itu yang tidak terstruktur gitu. Biasanya terstruktur atau semi terstruktur saja ya. Ada lagi ada veracity itu kalau big data itu memerlukan proses validasi dan pembersihan lebih lanjut. Sedangkan kalau untuk konvensional data lebih mudah diverifikasi karena jumlah datanya lebih kecil. Ada pula teknologi yang digunakan untuk big data dan eh, data konvensional berbeda. Teknologi yang digunakan untuk big data itu ada Hadoop, Spark, NoSQL, Cloud Computing, seperti yang diajarkan Bapak dosen waktu eh, kelas. Kalau untuk data konvensional itu bisa menggunakan data konvensional dan SQL. Sedangkan untuk biaya pengolahan untuk dalam masalah ekonomi ini untuk big data ini relatif lebih tinggi dan membutuhkan infrastruktur khusus. Sedangkan data konvensional lebih rendah dan dapat dikelola dengan sumber daya terbatas. Selanjutnya ini ada mengapa sih saya mengambil dataset ini, alasan saya memilih dataset ini. Jadi dataset yang saya gunakan untuk Tugas UAS tahun ini itu diambil dari isi buku yang berjudul 20 Years After yang didapat dari proyek Gutenberg. Dalam novel ini, Dumas menggambarkan periode sejarah yang penuh gejolak, termasuk perang saudara di Perancis atau disebut dengan nama Fronde dan eksekusi Raja Charles pertama dari Inggris. Para tokoh utama menghadapi tantangan baru yang menguji persahabatan, loyalitas, dan keberanian mereka. Itu adalah eh, sedikit isi dari eh, novel, isi buku yang saya ambil untuk dataset. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah MapReduce dan analisis data memiliki potensi besar dalam memanfaatkan teks dari novel. Ini sebagai dataset untuk latihan pemrosesan data skala besar. Dikarenakan novel, isi novel itu banyak kata-kata yang bisa diolah. Teks panjang dari novel tersebut bisa dipecah menjadi bagian-bagian kecil untuk dianalisis. Seperti
menghitung jumlah, kemunculan kata-kata, mengekstrak kata-kata penting, atau mencari pola dalam penggunaannya. Hasil dari pembahasan ini kemudian digabungkan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang novel itu tersendiri. Eh, Selain itu, teks ini sangat sesuai untuk aplikasi pemrosesan bahasa alami atau disingkat NLP, seperti analisis sentimen, pengelompokan paragraf berdasarkan tema tertentu, eh, atau mengidentifikasi pola gaya penulisan. Sebagai dataset, novel ini menjadi contoh praktis penerapan teknik analisis data pada dokumen teks besar. Notebook terkait mungkin menunjukkan bagaimana konsep MapReduce digunakan untuk membagi dan memproses novel ini secara efektif. Eh, Mungkin saya lanjut langsung saja ke metode apa yang saya ambil untuk Tugas tahun ini. Ini ada beberapa metode. Yang pertama ada logistic regression. Hypermeter tuning dilakukan menggunakan Gerd Search CV untuk mengoptimalkan parameter seperti C, class weight, dan solver. Model menghasilkan skor akhir sebesar 0,900, seperti yang ada di eh, tugas seperti yang ada di codingan saya. Bisa dilihat hasil akhir dari logistic regression mendapatkan skor 0,90000 sekian. Selanjutnya ada random forest classifier. Itu Grid Search CV digunakan untuk menyetel parameter seperti n estimator, criterion, max filter, dan n jobs. Skor terakhir yang didapatkan dari random forest classifier adalah 0,911. Seperti bisa dilihat di sini, random forest yang didapatkan adalah 0,9111000. Selanjutnya ada MLP atau kepanjangan dari multi-layer perceptron. Penyesuaian hypermeter dilakukan pada hidden layer size, activation, alpha, dan batch size. Model ini memberikan skor sebesar 0,956. Bisa dilihat di sini 0,956. 9595600. Sekian. Selanjutnya ada Kner's Neckbore atau disingkat KNN. Gerser CV dimanfaatkan untuk mengatur parameter seperti N neckbore, weight, dan P. Skor terakhir adalah 956, 0,956, sama seperti multi-layer perception. Untuk kode blok di sini saya tunjukkan. Untuk yang pertama adalah accuracy of logistic regression. Karena menurut saya tugas kali ini yang membuat susah adalah membuat akurasi of logistic regression itu di atas 0,5. Dan alhamdulillah untuk tugas kali ini saya bisa mendapatkan akurasi of logistic regression itu mendapatkan skor 0,9. Yang bisa dilihat dari sini. 0 akurasi of logistic regression 0,9. Dan bisa dilihat ini ada random forest akurasi ada 0,911. Selanjutnya ada MLP akurasi 0,956 dan KNN akurasi 0,956 itu. Lanjut ke laporan saya tadi. Untuk kode-kode semuanya sudah saya berikan kode dan penjelasan dari kode tersebut. Jadi langsung saya persingkat saja untuk analisis yang bisa diambil dari laporan tugas kita kali ini adalah latar belakang dan konsep Big Data. Jadi definisinya Big Data itu diidentifikasi melalui karakteristik 3V. Yang tadi sudah saya bilang, itu ada volume, variety, dan velocity. Yang diperluas menjadi 5V dengan menambahkan veracity dan value. Keunggulannya apa sih dari Big Data? Big Data memungkinkan analisis data besar dengan kecepatan tinggi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Karena Big Data itu berlangsung secara real time. Dataset yang digunakan, dataset yang saya gunakan seperti yang sudah saya bilang tadi dari teks novel klasik yang berjudul
20 years after. Ini berguna untuk mensimulasikan pengolahan data skala besar. Tujuan analisis ini termasuk penghitungan kemunculan kata, analisis pola penulisan, penerapan teknik Natural Language Processing atau disingkat NLP. Metode dan model. Pra-pemrosesan membersihkan teks dari URL, email, angka, dan tanda baca sebelum analisis. Itu berada di kode-kode awal eh, s- eh, sebelum pemrosesan. Model yang diterapkan apa aja sih? Itu ada yang pertama yang seperti saya jelaskan tadi itu ada logistic regression yang mendapatkan skor akurasi 0,900. Selanjutnya ada random forest dengan skor akurasi 0,911. Kita ada multilayer perceptron atau disingkat MLP dengan skor akurasi 0,956. Dan terakhir Kerners Neighbors atau disingkat KNN dengan skor akurasi 0,956. Hypermeter tuning, ada juga hyper hyperparameter tuning menggunakan GERT Search CV untuk optimasi parameter. Yang keempat ada visualisasi dan evaluasi. Diagram pie dan heat map digunakan untuk mengilustrasikan distribusi kata dan performa model. Itu terus ada lagi classification report memberikan metrik seperti precision, recall, dan F1 score untuk evaluasi yang lebih mendalam. Yang terakhir ada kesimpulan. Pemanfaatan Big Data. Teknologi Big Data memungkinkan analisis data set besar dengan fleksibilitas tinggi, terutama dalam teks tidak terstruktur. Ada lagi teknik yang diterapkan memberikan wawasan praktis untuk aplikasi NLP dan analisis pola. Ada performa model, logistic regression memiliki performa terendah sedangkan ML kayaknya masalah suara tinggi. Maaf ini ada salah dari laporan saya. Sebenarnya yang terbesar adalah logistic regression yaitu 0,9. Manfaat proyek kali ini adalah proyek ini menunjukkan potensi big data dan analisis data skala besar untuk konteks literatur klasik. Selanjutnya ada teknik yang digunakan relevan untuk berbagai aplikasi seperti analisis sentimen atau klasifikasi teks. Eh, ini terakhir di poin 6 ada referensi-referensi yang sudah saya berikan. Eh, Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk laporan tugas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.